Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Albardi, NIM B119459. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pelestarian lingkungan. Apa itu pelestarian lingkungan? Saya akan menjelaskan apa itu pelestarian lingkungan. Nah, apa kalian tahu apa pelestarian lingkungan itu? Pelestarian lingkungan adalah proses cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan. Simpanannya itu yaitu tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya dan tetap memeliharanya. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia, terutama kita di Provinsi Jambi, sendiri menjadi langganan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor terutama. Di mana bencana tersebut terjadi karena konsekuensi dari suatu kombinasi aktivitas manusia dan aktivitas alam. Kita ambil saja contoh pertambangan tanpa izin yang ada di Provinsi Jambi ini. Berapa banyak titik-titik kerusakan alam yang telah terjadi. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Yakni menegakkan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Perspektif ancaman pidana untuk mempertegas pelestarian lingkungan, yakni menyebabkan itu dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya pasal 98. Kita ambil contoh rusaknya lingkungan hidup karena penambangan emas tanpa izin. Pasal 98 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, itu dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Dengan menegakkan hukum pada pasal 98 ayat 1, pelestarian lingkungan dapat terjaga, terutama di daerah-daerah yang pelestarian lingkungannya masih terjaga. Kemudian ada contoh lain, seperti kita saat makan, jajanan, atau habis belanja sesuatu di supermarket. Kita nongkrong bareng teman, makan, minum, kemudian kemasannya dibuang begitu saja. Dibuang sembarangan, dibuang ke selokan sampah, kemudian dibuang ke got-got penyaluran air. Ketika 1000 orang yang melempar satu buah gelas plastik, maka plastik itu akan menumpuk di selokan air dan mengakibatkan bencana banjir. Kalau dilakukan terus-menerus sampai puluhan atau ratusan bahkan ribuan orang seperti itu, saat hujan mengalir, selokan menumpuk jalan air dan air akan meluap. Nah, maka terjadi banjir besar seperti kota-kota besar yang telah terjadi. Oleh sebab itu, kenapa pendidikan pelestarian lingkungan hidup itu penting bagi kita semua? Karena dapat menyadarkan manusia tentang masalah lingkungan hidup yang ada di sekeliling lingkungan kita. Pada dasarnya pelestarian lingkungan bertujuan untuk meningkatkan sikap individu dalam melestarikan lingkungan, sehingga sangat berguna untuk meningkatkan tindakan positif terhadap masyarakat. Pelestarian lingkungan itu penting. Nah, apa yang dimaksud dengan penting? Yang dimaksud adalah tindakan kebijakan penanggulangan untuk pelestarian lingkungan itu seperti apa, yang sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi apa sih kebijakan-kebijakan kita sebagai umat manusia untuk melakukan pelestarian lingkungan? Yang pertama, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh sederhananya. Membersihkan selokan, sampah yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita bisa mengadakan gotong royong atau kerja bakti di suatu daerah masing-masing. Kita juga dapat melakukan kegiatan lain, menjaga kelestarian lingkungan kita dimanapun, itu dari hal yang paling mudah. Dengan cara mengurangi pemakaian kantong plastik, seperti yang diketahui,
Kantong plastik merupakan suatu limbah yang sangat sulit terurai. Jadi lebih baik kita menggunakan wadah yang kita bawa sendiri. Gunakan botol minuman dari kaca yang dapat digunakan berkali-kali untuk menghindari pembelian air mineral, botol atau gelas yang akan menimbulkan sampah plastik. Nah, apa kalian sudah tahu apa pelestarian lingkungan dan kebijakan kebencanaan dan pentingnya melaksanakan kegiatan tersebut dalam lingkungan hidup kita? Nah, antara lingkungan hidup, manusia itu membutuhkan alam. Alam tidak membutuhkan manusia. Maka manusia itu harus menjaga alam agar alam itu dapat memberikan apa yang manusia jaga untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, apa saja sih usaha kita untuk melestarikan lingkungan? Yang pertama adalah rehabilitasi lahan kritis. Rehabilitasi lahan kritis dilakukan dengan cara pengolahan tanah, sistem irigasi, pola tanam, pemberantasan hama dan gulma, pencemaran dan sebagainya. Untuk terutama daerah-daerah yang rawan akan gundul hutan. Ada beberapa ulah manusia yang secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Perburuan satwa liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarangan tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai, dan kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas normal. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pelestarian lingkungan. Jadi tetap jaga lingkungan kalian agar anak cucu kalian dapat menikmati hasil sumber daya alam dari pelestarian lingkungan yang kalian lakukan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya tutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.